cari tahu dulu brokernya apakah memang ngasih rekomendasi sinyal buy atau sell, atau malah ya udah dibiarin aja buy atau sell tapi terus ditinggalin. Halo Astronachers! Nah, balik lagi nih sama kita berdua. Masih pada inget kan? Gue Ardian. Dan gue Hana. Nah, kemarin kan nih kita udah ngebahas mengenai market saham ya, Han ya? Iya. Dan hari ini kita juga mau bahas lagi mengenai Tentang futures market. Betul. Berbeda dari yang kemarin ya. Jadi sekarang ini kita akan membahas untuk semula pemula. Kalau misalkan nih gue mau mulai trading forex, tentunya kan pasti gue harus memilih tradingnya kan, tempatnya kan. Tempatnya betul. Ya, nah itu kayak gimana kalau misalkan gue mau memulai? Biasanya nih ya, kalau untuk teman-teman semua yang baru mau belajar ataupun memulai trading di futures market, itu harus cari namanya broker. Nah, broker ini adalah tempat untuk kalian trading. Dan juga sebelum memilih broker yang mana ya, karena kan broker tuh banyak ya, banyak banget. Nah, kalian harus pilih dulu nih, kita punya tips 3 kriteria ideal broker-broker yang harus dipilih. Nah, kriteria yang pertama ini Han, itu tentunya broker itu harus aman. Ya. Yang kedua, dia itu bisa ngertiin kita nih. Dan yang ketiga nih paling susah, dia bisa bantuin kita cari profit. Nah, tapi ya emang di Indonesia agak susah sih, kayak gitu. Dan kalau misalkan dari 3 kriteria itu dianalogikan itu seperti kayak lu nih nyari cewek yang cantik, yang soleha, yang rajin, itu kayaknya susah. Ya, tapi kan bukannya tidak mungkin gitu ya. Tapi maksudnya dari 3 kriteria itu, yang pertama nih maksudnya aman itu kita bisa trading dengan tenang gitu loh. Mau itu ada news besar ataupun nggak ada news, kita bisa trading pokoknya. Ya, dan yang pasti kalaupun ada news itu, contoh nih ya, misalnya ada news kayak NFP ataupun ada FOMC, Federal Open Market Committee, itu yang memang pada saat ada news langsung dan eksekusinya. Betul, kayak gitu. Itu amannya. Dan yang kedua ini ngertiin. Maksudnya ngertiin di sini adalah ketika kita mau depo ataupun WD itu bisa gampang dan juga tentunya bisa kapan aja. Ya, soalnya gue juga pernah dapat nih info yang memang ada broker depositnya gampang nih. Tapi pada saat mau withdraw itu astaga lama banget. Susahnya setengah mati ya. Setengah mati parah. Gitu. Dan yang ketiga nih Han, yang tadi tuh yang paling susah nih, cariin kita profit. Maksudnya dengan cariin kita profit ini, mungkin ya dari si broker itu adanya namanya edukasi nih kepada member-membernya tentunya kan. Dia misalnya ngasih rekomendasi ataupun memberikan materi-materi pembelajaran tentunya mengenai trading itu sendiri, kayak gitu. Oh gitu ya Nov ya. Jadi ternyata gue baru tahu nih dapat info kalau misalkan broker itu ada 2 jenis. Ada yang namanya dealing desk dan juga non dealing desk. Jadi ada broker nih yang trade-nya tuh langsung ke market dan juga ke market maker. Oh gitu, jadi kita mendingan pilih yang langsung ke market dong tentunya. Pastinya dong Nov, karena kan kita mau trading langsung ke market. Biar kita itu nggak dijahatin sama broker-broker. Oh, poin penting tuh Han. Jadi kalau misalnya broker-broker jahat itu emang kayak gimana sih Han? Beberapa indikasi yang gue tahu nih Nov ya, ada broker-broker jahat itu yang namanya slippage. Oke. Nah, slippage ini keadaan di mana lo masuk atau entry dan harganya itu berbeda dengan saat lo done. Oke. Pada saat lo entry, pertama kali entry. Contoh nih misalnya, lo trading gold di harga 1000. Oke. Terus pada saat done, itu berbeda dengan nilai pertama kali entry. Misalnya jadi 1002 gitu. Jadi 1002. Itu yang namanya slippage. Oke. Nah, slippage ini yang bikin kita rugi karena ada perbedaan dari kita entry. Oh, gue juga pernah denger nih Han. Jadi ada yang namanya requote. Jadi requote itu ketika kita mau trading, kita tuh gagal terus-menerus nih. Sehingga akhirnya ketika momennya udah lewat, baru kita done tuh orderannya. Nah, betul tuh Nov. Jadi kita bisa tahu nih kategori broker jahat itu pada saat momennya news. Oh. Pada saat kita trading, apakah memang kena slippage atau record itu atau tidak? Terus nih Han, kan banyak juga nih broker-broker di Indonesia yang nggak punya legalitasnya. Menurut lu gimana? Itu mah masih broker bandel. Yang penting nih ya, kita acuannya 3 tips tadi. Aman,
bantuin kita profit, dan juga yang bisa ngertiin kita. Oh gitu. Jadi walaupun dia broker yang nggak punya legalitas di Indonesia, intinya selama dia bisa menuin 3 tips tadi itu aman, ngertiin kita dan bikin profit, bisa bantuin profit, jadi it's okay dong. Iya dong Nov, yang penting itu jangan kena janji-janji manis doang. Jangan cuma dijanjiin untuk profit, bukannya malah konsisten untuk profit, malah konsisten untuk deposit. Terus kalau bisa bikin kita profit itu, cari tahu dulu brokernya apakah memang ngasih rekomendasi sinyal buy atau sell, atau malah ya udah dibiarin aja buy atau sell tapi terus ditinggalin. Jadi harus ada rekomendasi sinyal, harus ada trading plan-nya yang memang jelas, yang itu yang bisa bantu kita profit. Nah, jadi itu guys ciri-ciri broker bandel ataupun jahat. Nah, kalian bisa deh tentuin mau yang mana. Tapi tentunya bakal lebih bagus kalau kita pilih broker yang baik. Tapi kalau misalnya kalian memang cari broker, ikutin aja tadi 3 tips yang tadi, yaitu aman, ngertiin kita, dan juga bisa bantuin profit. Nah, daripada kita mencari broker yang bandel atau yang jahat, mending kita cari broker yang baik dan jujur. Tuh. Itu dia tips dari kita berdua, cara mencari broker yang baik. So, stay tune di Semula Pemula. Jangan lupa subscribe dan like. Tentunya aktifkan notifikasi belnya agar kalian bisa dapat terus video-video bermanfaat dari channel Astronaci for you. Dan gue Ardian. Dan gue Hana. See you soon. See you soon. Bye.